Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7 ya untuk latihan membuat toko online tanpa coding. Oke, untuk pertemuan ke-7 ini tentang laporan ya. Jadi ketika ada customer yang melakukan order ke toko online, nah si WooCommerce ini sudah ada fitur laporannya. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan pencatatan secara manual. Nah, fitur laporan ini kita bisa akses di menu WooCommerce, ada report. Nah, saya coba langsung aja buka di website. Nah, saya buka yang di... Nah, saya coba masuk ke online. WooCommerce. WooCommerce report. Nah, di menu reportnya WooCommerce, itu nanti di bagian atas ada report order, dan ada report customer sama report stock. Ya, ada 3. Nah, ini pertama masuk dulu ke report order. Sini ada sales berdasarkan tanggal. Nanti kita atur ya mau munculin laporan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian sales by product, ya kita pilih produknya yang mau kita munculkan di laporan. Terus ini sales by kategori, ini berdasarkan kategori produk. Terus kupon, ya, ini penggunaan kupon diskon. Terus ini ada customer download, itu kalau kita jualnya produknya adalah produk digital. Nah, saya masuk dulu ke order sales by date ya. Di sini ada settingan. Kita mau lihat laporan kapan. Yang 7 hari terakhir, di sini kosong. Nah, saya lihat yang bulan kemarin, bulan Juli. Nah, ini laporan bulan Juli. Ini ada grafik ya. Grafiknya ini per tanggal. Jadi kalau ada pembelian ya di tanggal tersebut, nih ada angkanya berapa. Ya, ini berarti kosong ya. Yang ke paling tingginya. Ini ada gross sales-nya ya. Jadi penjualan kotor itu 1.287.569. Terus ini rata-rata harian ya. Jadi ini dibagi 30 ya. Bagi 30 hari itu 41.000 per hari. Kemudian ini penjualan bersih. Jadi di penjualan kotor ini kan masih ada ongkos kirim. Nah, jadi dikurangin ongkos kirim. Ongkos kirimnya berapa? Nanti ongkos kirim ada di bawah. Kemudian ini penjualan rata-rata harian. 37.000. Terus ini selama sebulan tadi ada berapa order. Terus berapa item yang dipesan. Terus ini kalau ada refund ya, berapa yang transaksinya kita kembalikan. Kemudian ini adalah ongkos kirimnya. Jadi sebulan tadi ongkos kirimnya segini. Sama ini penggunaan kupon diskon ya, tidak ada yang pakai kupon. Ya, ini jadi berdasarkan tanggalnya. Kemudian untuk sales by produknya, yang sales by produk saya juga pilih yang bulan kemarin. Nah, di sini kita pilih dulu salah satu produknya. Jadi dia ada beberapa kategori ya. Ini top seller berarti produk yang paling laris. Ini 7, terjual 7. Ini yang gratis ya. Nah, ini saya berarti klik yang ini nih. Ini dia terjual 7 pieces. Jadi untuk produk yang ini, itu total penjualannya 420.000. Kemudian terjual 7 ya, 7 pieces.
Nah, ini ada grafiknya, dia terjualnya di tanggal berapa. Dan ada sales kategori. Nah, ini kalau kita punya produk ya, dengan banyak kategori produk. Misalkan kita jual pakaian ya, kita misalkan jual aksesoris. Nah, ini kita pilih kategorinya. Oke, ini misalkan saya pilih yang kategorinya adalah apa nih? Jilbab instan misalkan. Nah, saya coba lagi jilbab masker. Munculkan. Nah, ini munculnya grafiknya batangnya dua gini ya. Oke, ini yang jilbab instan terjual 799.000, yang jilbab masker 785.000. Yang ini nih, yang hitam, sorry, biru tua nih ya, navy, itu jilbab masker, yang biru muda ini jilbab instan. Nah, ini. Jadi kita bisa lihat dalam bentuk kategori. Kemudian kupon nih, karena tadi tidak ada penggunaan kupon ya, sama customer download juga tidak ada file digital yang saya jual, berarti ini kosong. Dan di sisi customer, ini saya pilih setahun deh. Dalam waktu setahun ya, ini tahun ini itu ada 8 orang yang sign up, yang register ya di toko. Nah, ini yang hijau tua nih customer yang order. Yang warna ini adalah quest. Quest itu berarti dia order tapi dia nggak register. Karena kemarin settingannya kita bisa setting ya, apakah tamu tanpa daftar boleh beli atau enggak. Di sini boleh. Nah, ini grafiknya. Ini semua customer. Terus ada customer list. Jadi menunjukkan customer mana sih yang sering beli. Ya, ini customer yang sering beli yang ini. Ini 8 ya, ini bisa diurutkan nggak bisa ya di sini. Ya, ini customer ini 0, terus kapan dia terakhir order. Jadi kita bisa tahu ya kalau kita punya banyak customer mana sih yang sering order. Ya, muncul di sini. Terus kapan terakhir kali customer tersebut order. Nah, ini kalau kita jualannya di mana? Tokopedia ya, ini statistiknya nggak ada. Karena kita nggak punya data customer. Terus ada laporan stok, jadi kita bisa lihat stok barang mana yang sudah habis, yang stok atau yang stoknya sedikit, ya, atau yang stoknya banyak. Sini ada low in stock. Kita, oh ini stoknya tinggal satu nih ya. Kita lihat dulu ini produknya laris atau enggak. Kalau laris mungkin kita bisa restock barangnya, kita tambahin barang baru lagi. Terus ini ada out of stock, berarti sudah habis. Nah, ini banyak barang yang sudah habis. Terus yang mau stok, ini yang stoknya paling banyak ya. Nah, di sini ada juga stok. Nah, itu untuk report. Ya, report yang sudah diberikan oleh WooCommerce. Kemudian report lainnya di sini ada menu analitik. Ini sebenarnya masih baru ya dibandingkan menu yang ada di report. Nah, ini analitik ada revenue atau pendapatan. Ini kita misalkan pilih yang bulan kemarin. Last month. Ya, ini last month bulan Juli ya. Ini gross sales sekian. Ini kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tokonya belum ada, jadi ini masih 0%. Ini rate yang di retur, ini shipping. Nah, ini total sales-nya. Terus ada grafik.
per tanggalnya sama seperti tadi. Nah, ini ada revenue per tanggal. Juli berapa order, ya, tanggal berapa, nih. Kemudian ini bisa di-download juga. Ya, downloadnya lewat email ini. Reportnya akan dikirimkan lewat email. Terus ada analytic order. Nah, ini tadi udah last moon ya. Ini ada orderan tanggal 23, ordernya ini ya, orderan nomor sekian. Statusnya apa? Apakah dia complete atau masih on process ya? Terus nih customer baru atau customer lama nih ada nih, new customer nih return. Return berarti customer yang udah pernah beli ya, dia balik lagi beli. Kalau ini berarti ini customer baru beli 1 kali. Ini produk yang di order. Ini kalau cuma 1 produk ya. Ini kalau yang 4 bisa diklik. Nah, ini 4 produk. Ya, ini analytic order. Terus produk. Ini terjual 18 item ya. Ini grafiknya. Terus ini yang terjual tadi. Ini SKU. SKU itu kode ya. Kode produk. Ya, kalau di produk kita ada barcode, ya ini bisa masukin nomor barcode. Terus kategori. Nah, ini tadi kategori ini ya. Jadi ini kalau ini kan muncul semua. Kategori jilbab insan terjual 13 ya. Kategori merek. Merek ini terjual 9, merek sakinnya 2, seterusnya. Terus kupon, nah ini penggunaan kupon diskon. Terus pajak nih, kita nggak ada pajak ya. Download, ini kalau kita ada file digital ya yang kita jual melalui website. Nah, ini karena saya nggak ada, kosong. Stok. Oke, ini stok barang ya. Ini stoknya nggak ada karena nggak di-input. Nah, ini ada sampai halaman 8. Yaitu menu-menu untuk melihat statistik ya, atau laporan dari website. Itu sudah ada di PowerPoint. Nah, kemudian tipsnya toko online. Jadi setelah kita bikin toko online ya, menggunakan WordPress, nah gimana sih supaya penjualannya banyak? Pertama ada optimasi SEO atau Search Engine Optimization ya, supaya toko kita mendapatkan peringkat yang bagus di Search Engine. Nah, ini SEO ya. Misalkan saya coba cari di Google. Ya, saya cari dengan kata kunci distributor jilbab segi 4. Nah, ini ada 941.000 hasil pencarian. Dan ini saya punya website. Ya, saya punya website, oh jadi udah turun. Waktu itu dia ada di paling atas, di atas Tokopedia ya. Nih. Nah, ini karena saya optimasi SEO-nya, ya, Search Engine Optimization. Nah, ini ada di pertama ya waktu itu, cuma karena nggak pernah saya update produknya, ya, saya tinggalin gitu aja, maka dia turun. Jadi tergantung dari jumlah persaingannya, sama si pesaing kita ngelakuin apa untuk ningkatin SEO-nya. Kalau pesaing kita diem, kita juga diem, ya posisi kita tetap di atas. Nah, jadi kalau toko kita ada di atas, ya, di posisi atas, untuk beberapa kata kunci, itu nanti pengunjungnya pasti banyak. Ya, karena secara ini kan orang kalau nyari di Google, dia pasti klik yang posisi pertama dulu. Nah, itu kita harus usahain supaya website kita ada di posisi pertama. Nah, tadinya saya mau ngadain pelatihan tentang SEO, tapi saya belum sempat.
masih ada kesibukan yang lain. Ini saya ambil contoh. Oh ya, sama ini saya punya map ya, di sini muncul Google My Business. Nah, jadi sebenarnya ini posisinya nggak di bawah sini ya, tapi di sini nih. Nah, ini hasilnya bisa beda juga sih tergantung tempat. Nah, saya coba masuk ke Google Webmaster ya, atau Google Search Console. Untuk website itu, ini saya juga lupa update SSL-nya buat HTTPS. HTTPS ini. Ini ada performance-nya. Jadi kalau sudah kita daftarkan di sini, ini muncul 3 bulan terakhir. Itu dia muncul di Google 95.000 kali. Ini saya ganti jadi 28 hari terakhir aja. Bulan terakhir ya. Nah, sebulan terakhir dia muncul 27.000 kali. Dan dikliknya 1.000 kali. Nah, 1.300. Jadi muncul di Google segini, dikliknya segini. Nah, ini ada statistiknya juga ya. Per tanggal itu diklik berapa kali nih. Nah, tapi di website yang ini saya nggak ada fitur chart-nya. Jadi order langsung di WhatsApp, bukan di website. Jadi ini nggak ada. Tadi kalau lihat di menu Commerce Report-nya, ini penjualannya 0. Nah, dan di sini juga kita bisa lihat orang-orang itu masuk dengan kata kunci apa nih. Nah, ini mungkin mereknya merek, ini grosir, masker scuba ya. Dulu waktu lagi rame-ramenya masker scuba, nah saya targetin kata kunci ini tuh tiap hari ada aja yang masuk nanyain masker. Nah, jadi nanti setelah website-nya jadi, nah ini website-nya harus online ya. Karena kalau SEO website-nya localhost ya nggak bisa. Oke. Terus tampilkan informasi perusahaan ya, kasih informasi lengkap tentang perusahaan, misalkan alamatnya, cara menghubunginya, ya emailnya apa. Jadi supaya customer kalau mau tanya-tanya dia gampang. Nah, kadang juga ada orang yang sering ketipu ya belanja online. Jadi ketika dia mau beli, kadang-kadang dia cari dulu nih info tentang perusahaan. Ini perusahaannya beneran atau enggak nih. Terus membangun keyakinan, yaitu membuat konsumen merasa nyaman, kemudian yakin dan membeli di produk Anda. Ya, salah satu caranya pakai HTTPS. Di situ kan ada secure ya. Kadang-kadang customer mau order, dia takut. Ini aman nggak ya masukin data? Ya, kadang kan ada, ini bilang kalau nggak HTTPS nggak aman. Dipakai HTTPS, kemudian di situ kita cantumkan tadi kontak ya, cara menghubungi. Untuk website-website baru, kadang customer itu nggak percaya ordernya lewat chat ya, lewat fitur chat. Jadi mereka lebih suka order itu langsung ke WhatsApp. Ya, jadi merasa nyaman karena ngobrolnya sama orang, bukan sama mesin, ya, bukan sama bot. Kemudian untuk produknya, perbarui produknya. Ya. Jadi produknya jangan itu-itu aja. Karena kalau itu-itu aja, kadang customer-nya bosan. Yang jualnya itu lagi, itu lagi. Ya, jadi kita misalkan sudah banyak data customer yang kita punya di WhatsApp, kita bikin grup mungkin, atau daftar broadcast. Nah, kita cari produk baru nih. Ya, misalkan jualannya awalnya jilbab, kemudian cari produk gamis deh. Nah, produk gamis ini kita share lagi tadi ke grup PA-nya. Ya. Nah, kemungkinan mereka akan beli. Jadi saya kadang kalau jilbab sudah mulai jenuh, saya kadang jualnya perabotan. Karena target marketnya sama, ibu-ibu. Ya. Jadi begitu jilbab, orang udah bosen kali ini jilbab, atau udah nggak bulan puasa ya, tidak mendekati lebaran, biasanya konsumsi jilbab menurun. Nah itu saya kadang ganti dengan perabotan. Nah itu ada juga yang beli. Karena targetnya sama-sama ibu-ibu. Nah, kalau misalkan saya jualnya produk anak-anak ya mungkin beda hasilnya. Nah, informasi produknya harus jelas dan lebih detail. Nah, jadi masukin produknya, kasih foto yang jelas, mungkin foto dari depan, ya kalau bisa, kalau ada ya foto dari samping, dari belakang. Terus kasih informasi yang detail.
Ya, tulis ukurannya apa, adanya warna apa aja. Ya, terus mungkin kalau itu barang KW ya tulis ya itu barang KW. Jangan sampai barang KW kita bilang itu ori. Ya, nanti kecewain customer. Nah, walaupun kadang kita nulis deskripsi detail pun, kadang customer suka tanya, ini harganya berapa? Ini bahannya apa? Ya, padahal udah jelas. Ya, jadi sering ngedapatin customer yang seperti itu. Kita udah nulis capek-capek, udah detail banget, tapi masih tetap tanya juga. Karena orang Indonesia rata-rata ya agak males baca ya. Kemudian website-nya yang menarik, terlihat profesional, mudah dan cepat diakses. Ya, jadi kalau tadi kita pakai WordPress pun sebenarnya nggak masalah ya. Yang penting tampilannya bagus. Tampilannya bagus dan sekarang adalah mobile ya, mobile friendly. Jadi supaya kalau dimunculin di handphone, itu tampilannya tetap bagus. Dan pastinya harus cepat. Karena kalau kelamaan, ya begitu diklik nih ya, buka website apa.com. Ini kok lama banget nih loadingnya, nggak muncul-muncul. Ya. Nah itu ya customer kadang-kadang dia kabur nih. Lama banget sih ini websitenya. Dia pindah ke toko sebelah. Nah, gunakan beberapa cara untuk komunikasi dengan calon pembeli. Ya kalau dulu mungkin zamannya SMS ya. Dulu saya pernah ngerasain jualannya pakai SMS. Ya. Terus BBM ya, dulu zamannya ada BBM ya, ikut pakai BBM. Terus mungkin ada juga yang jualannya pakai telepon. Ya, jadi pembelinya harus telepon dulu. Itu tergantung dari kebijakan masing-masing toko ya. Kalau saya nggak pakai telepon karena kadang kalau telepon itu ngecek barangnya susah. Atau customer mau barang yang mana kadang-kadang salah. Jadi sekarang karena lagi boomingnya WhatsApp ya, saya bukanya di WhatsApp ya. Ada Facebook, Line, Instagram. Pokoknya sesuatu yang lagi booming, di situ banyak orang yang pakai, nah kita gunakan itu sebagai alat komunikasi. Ya karena sekarang BBM udah nggak ada ya, maka BBM dihapus kan. Nah, pakai metode pengiriman barang yang baik dan tepat waktu. Kalau emang barangnya ada di kita ya, kita bukan dropship ya barangnya. Nah, itu sebaiknya kita pakai ojek online nih kalau ada nih. Ya. Jadi kita adain pilihan mau pakai Gojek bisa ya. Terus sediain juga beberapa ekspedisi. Karena kadang customer itu milih yang paling murah. Ya, ada JNE, JNT, Wahana, Pos, misalkan atau Lion Parcel. Nah, kadang saya kalau yang jauh-jauh atau pembelian banyak, saya pakai kargo. Jadi kalau misalkan dari sini ke Medan ya, Jakarta ke Medan, itu pakai kargo 4.000 sekilo. Nah, tapi kalau pakai JNE, itu sekitar lebih dari 20.000 sekilonya. Jadi mereka kadang lebih suka pakai kargo, walaupun ya agak lama sedikit. Nah, terus kita juga harus tahu nih, misalkan mau ngirim dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, sebelum itu kita harus sudah tahu dulu nih estimasinya berapa hari. Kita kasih tahu customer, Mbak, ini barangnya nyampainya 2 minggu, mau nggak? Ya. Karena kadang ada customer yang butuhnya cepat. Ya, kalau kelamaan ya nggak jadi gitu ya. Itu biasanya masing-masing ekspedisi punya website ya. Di situ ada estimasinya barangnya nyampe berapa hari. Nah, itu informasi itu yang nanti kita sampaikan ke customer. Kemudian promosikan. Ya, promosikan website kita di sosial media. Kita punya Facebook, ya bikin Facebook. Di Facebook personal kita deh pertama. Ya, kita kasih tahu, oh ini kita punya toko ini, jualannya apa. Dan nanti meningkat lagi setelah kita pakai Facebook profil, kita pakai Facebook fanpage. Ya, ini khusus buat jualan. Iklan. Ya, kalau emang kita punya budget buat iklan, boleh ya kita pasang iklan. Iklan di Google atau iklan di Facebook, ya Instagram, atau pasang iklan di website-website berita yang besar itu kayak detik.com atau kompas.com. Bisa juga pakai email marketing.
Jadi kita punya list daftar customer kita dalam bentuk email. Nah, setiap kali ada produk baru, kita broadcast tuh ke email. Nah, ketiga, customer service yang cepat tanggap. Jadi begitu ada yang tanya, halo Kak, nah, ya, kita langsung tanya tuh, ada yang bisa dibantu? Karena sekarang kalau kelamaan ya, customer pindah. Jadi saya pernah dapat orang nanya ya jam 8 pagi, kemudian saya baru balas jam 10. Begitu dibalas, dia bilang, maaf saya sudah dapat di toko lain gitu ya. Karena kita balasnya lama tuh, 2 jam itu hitungannya udah lama. Dia udah bisa pindah ke toko lain ya. Nah, gunakan beberapa rekening bank. Jadi customer itu biasanya pakainya ya BCA, BNI ya, Mandiri sama BRI. 4 itu kan ya bank yang terbesar. Kalau bisa ya pakai 2 di antaranya. Terus pakai internet banking. Jadi kalau ada yang transfer, kita langsung bisa tahu ya, tanpa kita harus jalan ke ATM atau ke bank buat lihat mutasinya. Terus customer service yang sopan, tadi selain cepat tanggap, ya dia juga harus sopan ya, jawabnya baik-baik. Kalaupun kadang pertanyaannya itu lagi, atau pertanyaan kadang ngeselin gitu ya. Ya kita jawabnya harus baik-baik. Karena kadang kalau kita balasnya agak jutek ya, itu nanti bisa disebar sama dia gitu ya. Nah, terus kadang-kadang malah ada orang yang ordernya nggak di toko saya, tapi dia komplainnya ke saya karena barangnya nggak nyampe, karena dia ditipu. Nah, itu kadang itu ngeselin banget. Ya, jadi, Mbak, kok kemarin saya order tapi belum dikirim gitu kan. Dia baru pertama kali chat. Terus ditanya dong, waktu itu dia di Facebook ya, ada yang pernah di Facebook, ada yang di chat. Terus dia ditanya, ordernya apa ya, kapan ordernya. Tapi yang pertama ditanya pasti transfernya ke rekening atas nama siapa. Ya. Nah, karena kalau customer bukan atas nama tim saya, ya berarti bukan. Kadang-kadang dia kasih tahu atas nama ini, ya udah kita kasih tahu, oh maaf itu bukan nomor rekening kami gitu ya. Karena dia nembaknya kadang ya itu jualannya sama, harganya sama-sama mahal. Dia udah pokoknya dicari di Google yang jualan ini nih langsung ditembak sama dia. Kamu ya yang nipu saya gitu ya, cara kasarnya gitu. Itu harus baik-baik. Nah, kadang dia nulisnya di Facebook di beranda gitu kan kelihatan sama orang. Nah itu kita juga nggak bisa hapus kan kadang-kadang. Tiba-tiba ngasih bintang 1 aja tanpa tahu kenapa dia ngasih bintang 1. Oke, itu tips toko online. Oh, habis ya materinya. Nah, itu ya materinya untuk hari ini tentang gimana cara bikin laporan, terus bagaimana tips ya setelah kita bikin toko online. Nah, dari pertemuan 1 sampai 7, ini siapa nih yang udah praktek bikin nih? Dan apa sih kesulitannya bikin toko online ini? Oke, silakan jika ada pertanyaan. Ya, Bapak Ibu, silakan. Iya. Yang materi di learning itu kalau nggak salah yang video pertemuan apa ya? Itu kok bisa dibuka ya Pak? Saya nggak ngerti ya, apa emang harus ada plugin tambahan atau gimana ya? Saya mau lihat videonya kok nggak jalan ya? Yang pertemuan 6 ya Bu ya? Ntar, saya coba Bunda. Pertemuan 6 itu yang ini. Ntar, saya coba share ya Bu. Share screen. Pertemuan 6 berarti yang ini ya Bu ya. Ini pertemuan 6. Ini videonya ya Bu ya? Video 5 dan 6 Pak. Oh, yang 5. Yang 5 nih ya. Ini yang 5. Saya coba play. Kalau di Bapak ada gambar kok segitiga buat nyalainnya ya. Kalau di saya kok nggak ada ya? Oh, nggak ada ya? Oke, nanti saya share link YouTube-nya aja mungkin Bu langsung di grup ya Bu ya.
Iya, soalnya di saya itu nggak ada gambar yang buat play-nya gitu, Pak. Jadi cuma nggak bisa Nggak ada kotak kayak di-play. gini ya? Nah, pertemuan 56. 56, oke. Nanti saya share link ini aja YouTube-nya di WA ya, Bu ya? Iya, Pak, boleh, Jadi Pak. biar langsung buka ke YouTube. Kayaknya nih di sini nggak masalah soalnya. Ya, kalau di bapaknya ini nyala. Kemarin Iya saya ya. coba lihat 5 sama 6 tuh nggak bisa saya lihat gitu. Catat dulu. Share link YouTube. 5 dan 6 ya. Ya Bu, nanti habis ini saya share link YouTube-nya Bu. Terima kasih, Pak Wahyu. Ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Malam. Iya, malam Pak. Iya, saya mau tanya untuk materi ini sampai kapan dia ada di Di sini Pak. ya di portal itu portal Ya di portal ini sampai 1 bulan nih Pak. 1 bulan. Sekarang Oke. Agustus berarti September lah Pak. Oke. Nah, lalu masalah ujiannya ini Pak, Iya Pak. ada apa range waktunya nggak dari kapan sampai kapan boleh Oke. diakses? Nah, ini saya sekalian infoin ujian ya. Ini kelihatan ya Pak ya tulisannya Pak. Oke, untuk Ya. ujian ini pelatihan online-nya saya pilih ada dua pilihan nih. Mau pilih yang mana deh? Yang pertama bikin toko online di localhost ya di komputer masing-masing, tapi ada ketentuannya. Ketentuannya minimal ada 3 kategori produk. Ya, kategori produk itu misalkan elektronik ya, terus pakaian itu kategori produk minimal 3. Dan masing-masing kategori ada 3 produk. Tadi misalkan di elektronik ada televisi Samsung tipe apa? Ya, 3 tuh, minimal 3. Terus jadi total minimal ada 9 produk nih di tokonya. Dan yang kedua, pengunjung harus bisa langsung berbelanja di website. Nah, ini harus ada fitur chart-nya. Terus ada perhitungan ongkos kirim otomatis. Nah, ini pernah ada juga materinya diinstalin plugin. Dan yang keempat, munculkan nomor rekening saat check out. Ya, jadi pas customer udah check out, itu akan dimunculkan nomor rekeningnya. Ya, jadi nomor rekeningnya asal aja nggak apa-apa. Nah, kalau cara ini, cara ngumpulinnya, cukup di screenshot aja. Ya, di screenshot di Microsoft Word-nya. Halaman depan website-nya seperti apa. Ya. Terus halaman per kategori produknya. Jadi dipilih kategorinya misalkan tadi elektronik dan maka di situ harus muncul 3 produk. Kemudian tampilan halaman saat pembeli order. Jadi mulai dari customer add to chart ya. Bentar, saya contohin. Di apa? Halaman pertama halaman depan ya. Ini untuk halaman depan jadi bukanya di localhost /toko123/shop. Ini yang kita screenshot. Saya tambahin di sini. Nanti saya share di WA ini. Terus halaman per kategori produk itu ada di ini ya produk kategoris. Ya, ini loadingnya lama. Terus sama tampilan dashboard order. Nah. Nah, ini untuk poin yang pertama, jadi yang di screenshot adalah halaman ini ya. Screenshot, kemudian dimasukkan di Microsoft Word. Terus halaman per kategori produk. Nah, ini kan produk-produknya ya. Ini minimal ada 9 berarti di halaman ini, tapi jangan produk bawaan ya. Ini kan produk bawaan sih ini. Topi.
Terus halaman kategori produk. Kategori produk itu lihat dari admin. Misalkan ada kategori pakaian. Nah, ini ada view-nya nih. Nah, ini nih. Jadi ini di screenshot, munculin juga nama kategorinya. Jadi 1, 2, 3 ya, minimal 3. Ini kan baru satu kategori, berarti harus ada 3 screenshotan. Kategori yang lain apa? Nah, ini saya tulis di sini. Kan contohnya ini. Jadi kalau halaman kategori, di sini ada produk strip kategori. Nah, nama kategorinya apa? Senchai tampilan saat pembeli order sampai check out. Nah, ini berarti kita pura-pura jadi pembeli ya. Di sini diklik ini misalkan. Jadi mulai dari sini ya, dari pembeli lihat produknya, ini di screenshot 1, terus habis itu kan klik add to chart, ya masukin ke keranjang belanja, ya ini 2 nih muncul ini, terus view chart. View chartnya nih, keluar chartnya, terus masukin alamat ya, check out ya. Jadi mulai dari dia order produk, terus halaman chartnya, terus check out. Nah, check out nih, pilih nama, masukin nama. Ya, alamatnya bebas aja ya. Dan nanti harus keluar yang ini nih, ongkos kirim. Ongkos kirim itu dia akan muncul setelah kita masukin kota dan kecamatan. Nah, sampai muncul ini. Jadi ini di screenshot nih, satu halaman besar ini. Nah, terus ini diisi lengkapkan, alamatnya, jalan. Oh ya, dikepilih. Ya, pilih ongkos apa, pengirimannya menggunakan apa, terus place order. Nanti di place order itu muncul nomor rekening. Jadi di halaman order ini ya, ini sebenarnya udah terhitung syarat-syarat ini ada nih, 3 ini. Jadi pengunjung bisa langsung belanja. Tadi lihat di chartnya, terus ongkos kirim otomatis itu di check out, munculkan nomor rekening saat check out. Nah, nanti halaman ini di screenshot. Jadi pas bagian ini ada beberapa ini ya. Yang baru hadir. Mulai dari order, chart, sampai check out. Ya, ini kan nomor rekeningnya keluar di bawah nih, ini di screenshot. Terus yang terakhir halaman dashboard order. Dashboard order itu ada di sini, WooCommerce order. Menu WooCommerce order. Nah, ini maksimal pengumpulannya saya samain hari Minggu. Sekarang hari apa? Rabu ya, Rabu Jumat Sabtu Minggu. Ada 4 hari nih ya, buat ngerjain yang project yang ini nih. Nah, ini yang pertama ya. Kalau ternyata bisa, boleh pakai ini. Kalau nggak bisa, ada yang kedua. Yang kedua itu ujiannya pilihan ganda di e-learning. Ujiannya di e-learning 50 soal, waktunya 75 menit. Tapi ini dimulainya baru bisa hari Jumat. Ya, karena jadwal kita yang ke-8 kan hari Jumat. Jumat 14 Agustus sampai Minggu ya, 2 hari waktu ngerjainnya di sini. Ya, ini 1 kali kesempatan. 1 kali kesempatan.
instan. Nah, jadi untuk ujiannya nanti boleh dipilih nih ya Bapak Ibu, lebih mudah yang mana menurut Bapak Ibu? Oke, ada pertanyaan untuk ujiannya? Ya Pak, boleh tanya lagi? Iya Pak, boleh Pak Mudi. Kalau yang pakai localhost itu hasilnya dikumpul di mana ya Pak? Oh, ntar cukup di screenshot aja Pak. Ini pakai Word, iya. Nanti Iya. dikumpulkan di mana ya? Bisa langsung ke WA saya boleh Pak? Oh iya iya. Boleh infoin ke WA kalau yang ini. Kalau Nah yang ini terus nanti Pak, langsung di e-learning. Ya Pak? saya tanya tuh yang tadi ongkir JNE itu memang sudah ada di plugin-nya atau bagaimana? Iya, ada di plugin-nya. Itu tuh di pertemuan ke... ntar di sini ada nih, di videonya. Bentar. Setting ongkos kirim. Ini di pertemuan ketiga, Pak. Ini ada instalasi plugin. Ini video. Ini nih, pluginnya ini Pak, namanya ongkoskirim.id. Oh iya, Jadi, oke Pak. supaya bisa ada ongkos kirimnya Pak. Oke. Pertanyaan terakhir Pak. Iya Pak, sekarang Pak. Kalau saya misalnya sudah ada toko online, bagaimana Pak? Kalau Apakah sudah pakai link aja atau bagaimana? sudah ada toko online, sudah jalan Pak? Baru install sih, saya belum isi-isi. Oh, baru install ya. Ya, boleh sih Pak, asalkan memenuhi syarat ini Pak. Oh iya. Oke. Asalkan memenuhi syarat-syarat ini. Oke, makasih Pak. Iya, sama-sama Pak Madi. Nah, ada pertanyaan lagi yang lain? Yang sudah di hosting juga boleh ya Pak Wahyu ya? Ya, yang udah di hosting boleh. Yang penting ikutin ketentuan ini nih. Ini kan ini syarat minimalnya sih. Produknya nanti mau banyak boleh, kategorinya mau 10 boleh. Produknya lebih dari 9 boleh. Minimal 3 itu kan. Minimal 3 kategori, masing-masing 3 produk. Ada pertanyaan lagi? Fasilitas SSLJ itu udah otomatis ya dari WordPress sudah sediakan ya? Yang mana Pak? Yang untuk apa membuat HTTPS ya supaya secure. Oh, itu dia beli Pak, bayar lagi Pak. Berapa? Sekitar 150.000 setahun kalau nggak salah. Langganan setahun ya. Jadi selain beli domain, beli sertifikat itunya SSL-nya. Supaya bisa diterapkan ya. Tapi sebenarnya di beberapa penyedia hosting ada juga yang menyediakan gratis setahun pertama. Gitu ya, nanti yang tahun berikutnya baru bayar. Tahun berikutnya baru bayar. Tergantung tempat hostingnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang masih mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Nanti kalau ada materi yang kurang jelas di e-learning, nanti saya share di grup WA. Dan bisa disampaikan juga di grup WA kalau misalnya ada masih ada trouble apa. Nah, iya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau Sorry, yang Pak. ambil ujian PG mana Pak Wahyu? Nah, ini kalau yang PG kan soalnya 50 materi dari pertemuan 1 sampai 7 berarti ya. Ini ngerjainnya di sini nih, di e-learning. Nanti di materi ke-8 ada ujiannya. Mulainya hari Jumat. Kalau yang ini boleh mulai sekarang. Ya. Pak, apakah kita akan mendapatkan sertifikat kalau sudah berhasil atau bagaimana? Ya, nanti setelah melaksanakan ujian, nanti akan dapat sertifikatnya. Ada 2 macam Pak Wahyu ya. Ada sebagai peserta saja atau sebagai kompeten untuk ini kan? Iya. Oke, makasih. Iya, Pak.
Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Dan nanti ini saya share ke grup juga, supaya yang tidak hadir hari ini bisa lihat. Oke, kalau ada pertanyaan, saya akhiri nih. Ada lagi, Pak Made, Pak Muhammad Akbar, Bu Yuni. Mungkin diaktif videonya Bapak Ibu untuk dokumentasi. Oh iya, boleh diaktifkan videonya sebentar buat dokumentasi kegiatan. Pak Wahyu bisa capture kan? Saya pakai handphone sih. Capture bisa saya pakai. Oke, siap. 1, 2. Bu Yuni mau aktifin kamera, Bu Ratna dan Pak Arianto. Oke, enggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan malam ini ya. Jangan lupa nanti untuk ujiannya silakan dipilih. Nah, ini nanti hari ini akan saya share ya, record hari ini nih. Mungkin besok pagi akan saya share ke YouTube. Oke, saya minta maaf kalau ada kesalahan selama pelatihan ini ya, Bapak Ibu ya. Semoga materinya berguna untuk Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, sama-sama. Sama-sama. Maaf juga kalau Ya. ada nggak Pak Wahyu. Iya, Bu. Bermanfaat sekali. Terima kasih Pak Wahyu. Iya, sama-sama Pak. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.